Halo semuanya, kalau belakangan ini Anda merasa pasar lagi berat banget, tenang, Anda gak sendirian. Tapi gimana kalau periode ini sebenarnya adalah sebuah peluang yang tersembunyi? Nah, kali ini kita akan coba mengubah cara kita memandang pasar yang lagi lesu ini. Bukan lagi soal sekedar bertahan hidup, tapi gimana caranya kita justru bisa berkembang. Oke, kita mulai dari sini ya. Pemandangan yang kayaknya udah akrab banget belakangan ini kan. Merah. Di mana-mana merah. Perasaan tertekan, rasa was-was, kita semua ngerasain itu. Tapi apa sih arti dari warna merah ini sebenarnya? Pertanyaannya jadi sederhana, di tengah semua ini, apa yang Anda lakukan? Waktu lini masa media sosial jadi sepi, berita isinya negatif semua, dan grafik warnanya merah menyala. Apa langkah Anda selanjutnya? Ini adalah momen yang paling menentukan. Karena gini, periode kayak gini tuh sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Justru, coba deh anggap ini sebagai sebuah ujian. Sebuah tes yang perlu kita lewati buat ngukur seberapa dalam keyakinan dan pemahaman kita yang sesungguhnya. Ya kan? Gampang banget buat ngerasa pinter waktu pasar lagi naik. Semua aset warnanya hijau. Rasanya tiap keputusan yang kita ambil itu selalu benar. Tapi, euforia semacam ini bisa jadi sangat menipu. Nah, disinilah momen krusialnya. Pasar yang lesu atau bear market ini, fungsinya itu kayak saringan raksasa. Dia benar-benar misahin dengan jelas mana yang cuma ikut-ikutan tren dan mana yang fondasi pemahamannya emang kuat. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Dari saringan tadi, kita jadi bisa lihat dengan jelas. Ternyata ada dua tipe pemain yang sangat berbeda, dengan cara berpikir yang juga bertolak belakang. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Di satu sisi ada si pengikut, yang semangatnya cuma ada pas lagi hijau. Kalau merah, langsung panik dan jual. Fokusnya cuma ke harga. Tapi di sisi lain, ada pemain jangka panjang. Justru pas pasar lagi merah begini, dia malah makin giat belajar. Bangun fondasi yang lebih kuat, karena fokusnya ke fundamental. Pertanyaannya, Anda mau jadi yang mana? Jadi ini poin yang harus kita pegang erat-erat. Harga aset turun itu biasa banget. Itu bagian dari siklus. Yang beneran bahaya itu adalah kalau semangat kita buat belajar dan mendalami ikut-ikutan padam barang turunnya harga. Itu baru bahaya. Oke, cukup soal pola pikir. Sekarang kita beralih ke tindakan nyata. Inilah bagian di mana Anda benar-benar bisa mengambil alih kendali, nggak peduli pasarnya lagi ngapain. Jadi mulai sekarang, coba lihat grafik merah itu bukan sebagai tanda stop. Anggap itu sebagai sinyal, sebagai alarm yang ngasih tahu kita, hey, ini waktu yang paling sempurna buat upgrade diri. Nah, ini misi Anda, sebuah rencana yang bisa langsung dikerjakan. Pertama, belajar self-custody. Ini penting banget, artinya Anda benar-benar pegang kendali penuh atas aset Anda, bukan nitip ke orang lain. Kedua, pahami UTXO. Gampangnya, ini kayak belajar cara kerja uang kembalian di Bitcoin, konsep inti yang sering kelewat. Ketiga, dalami Lightning Network. Anggap aja ini jalur tolnya Bitcoin, biar transaksi bisa super cepat dan murah. Dan terakhir, yang paling dasar, baca ulang white paper-nya. Biar kita ingat lagi visi awal kenapa teknologi ini diciptakan. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya ya. Untuk ngerti kenapa semua usaha tadi itu penting banget. Ini bukan cuma soal gimana caranya selamat dari harga yang anjlok. Ini adalah ide paling inti yang misahin antara spekulasi jangka pendek sama keyakinan jangka panjang. Kalau fokus kita cuma ke angka yang naik turun di layar, kita bakal kehilangan esensi terbesarnya. Bitcoin itu ibaratnya sebuah kacamata baru buat kita. Buat ngerti konsep yang lebih dalam. Buat kita jadi paham apa itu uang. Gimana nilai uang kita bisa terus kegerus sama inflasi. Dan yang paling penting, gimana cara kerja sistem keuangan global kita saat ini. Pengetahuan inilah yang mahal harganya. Karena pada akhirnya, pengetahuan inilah yang jadi jangkar Anda di tengah badai. Ketika Anda udah benar-benar paham fundamentalnya, pergerakan harga yang liar itu nggak akan bikin Anda panik lagi. Keyakinan Anda nggak lagi goyah cuma karena sentimen pasar harian. Oke, untuk merakum semua pembahasan kita, mari kita pakai sebuah metafora yang kuat banget buat ngegambarin siklus ini. Coba bayangkan masa-masa sulit ini sebagai musim tanam. Inilah waktunya kita kerja keras, mencangkul, nabur benih-benih pengetahuan, justru di saat gak ada orang lain yang peduli atau memperhatikan. Dan nanti, ketika pasar berbalik arah, itulah musim panennya. Momen di mana hasil dari semua kerja keras kita di musim tanam yang sepi tadi, akhirnya kelihatan sama semua orang. Panennya akan datang, kalau persiapannya matang. Jadi ini pertanyaan terakhir yang sebenarnya merangkum semua pilihan yang ada di depan Anda sekarang. Apa mungkin kita mau ikut panen raya, tapi nggak pernah ikut susah payah menanam? Pilihan ada di tangan Anda. Ingat satu hal ini,
Mayoritas orang akan menyerah di fase-fase sulit, tapi sejarah selalu membuktikan mereka yang bertahan dan terus membangunlah yang pada akhirnya akan menuai hasil. Jadi, jadikan ini fokus utama Anda sekarang. Terus belajar, terus bertanya, dan terus perdalam pemahaman. Dan inilah filosofi yang bisa membawa kita melewati semua ini. Tetap rendah hati karena selalu ada hal baru untuk dipelajari, dan teruslah membangun posisi secara konsisten sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah menyimak.